ghafur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin. Para bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kembali Allah mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita hadir ke mahal yang suci dan mulia ini. Semoga niat baik kita, niat kita thalabul ilmi, niat kita iktikaf ya, dan ridho Allah SWT yang akan menambah rahmatnya, berkahnya, dan insyaallah menyelamatkan kita dan membahagiakan kita dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya Allah. Saudara kita yang telah wafat menjadi korban COVID, semoga mati syahid, yang terpapar semoga sabar dan sadar sehingga menghapuskan dosa-dosa mereka dan menambah pahala kepada mereka, dan semoga mendapatkan kesembuhan. Amin. Hari ini hadis 1521 ya. 21, 20 sudah ya. Sudah. Ya. Itu perdebatan antara Zubair bin Awam itu ya, karena diprotes oleh seorang Ansori itu sudah ya. Dan salah satu sebab nuzul ayat fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum itu. Belumlah mereka itu beriman kalau mereka masih belum bisa menerima ya keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang mereka perselisihkan ya. Dari Ansori kan protes pada putusan Nabi ya, menturun ayat itu. Jadi mestinya orang beriman apa kata Rasul, apa maksudnya kita harus rela. Aslinya. Apa ini? Ya. Berikutnya babu tauqirihi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tauqir, itu memuliakan, mengagungkan juga ya. Wa tarki iktsari su'alihi, dan meninggalkan untuk bertanya yang tidak dibutuhkan, maksudnya bertanya amma la darurata ilaihi, dan dalam meninggalkan untuk bertanya kepada Rasul hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Bapakku siapa ya Rasulullah, misalnya dia ditanyakan ya. Aula yata'allaqu bi taklifun, atau sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan taklif. Taklif itu maksudnya adalah perintah maupun larangan Allah itu. Ya. Wa ma la yaqa', dan yang tidak terjadi. Ya. Wa nahwu dzalik. Ya. Jadi intinya kewajiban menghormati, memuliakan Rasulullah SAW ya. Dan kalau bertanya kepada Allah, jangan pertanyaan yang tidak ada gunanya ya. Juga yang tidak kaitannya dengan perintah agama dan hal-hal yang imajinatif saja, yang tidak realistis. Wa nahwu dzalik ya. Hadithu Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Hadis berasal Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ini konon makamnya di Cina katanya, dia ini makamnya ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Rasulullah telah bersabda,
bukan Rasul ya, mana tadi? Ya, Rasulullah bersabda, inna a'zamal muslimin jurman. Jurman itu zamban. Ya. Sungguh di antara ya, dosa Islam yang paling besar itu adalah man sa'ala an syai'in, ya, orang yang bertanya tentang sesuatu lam yuharram, yang sebenarnya tidak diharamkan, fahurrima min ajli mas'alati, kemudian gara-gara pertanyaan dia maka menjadi diharamkan. Jadi intinya kalau bertanya jangan satu hal yang kalau dijawab malah membebani, memberatkan. Ya. Ya. Itu salah satu dosa besar bagi orang Islam itu, yaitu kalau bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya mubah, karena gara-gara pertanyaannya maka diperberat hukumnya menjadi diharamkan. Ya, dengan kata lain, pertanyaan jangan golek perkara, begitu ya. Jangan golek perkara, ya. Sudah mubah ya sudah, terima apa adanya, enggak usah ditanya-tanyakan lagi. Ya, ini malah menyulitkan. Akhrajul Bukhari fi Kitabil I'tisam. Diriwayatkan Bukhari dalam kitab I'tisam. I'tisam itu apa? I'tisam dari ismah. Ismah itu asalnya kan perlindungan, Nabi yang maksum yang berismah dapat perlindungan. Ya, maksudnya tentu perlindungan kepada Allah. Babu ma yukrah min kasrati su'al. Bab tentang makruhnya ya, banyaknya pertanyaan ya. Wa takallufu ma la ya'ni. Takalluf itu membuat-buat yang tidak ada gunanya, membuat hal-hal yang tidak ada gunanya meskipun hanya pertanyaan atau ucapan tadi ya. Ya. Hah? Ini penjelasan di belakang itu yang menyebabkan mengharamkan yang mubah. Apa? Mengharamkan yang mubah tadi diharamkan. Nah ini contohnya pertanyaannya. Bab mengharapkan yang mubah, babu mayukroh tadi ini. Jadi diambil. Ini kan mafhum mukhalafahnya itu ya. Jadi sini kalau terjemahan harfiahnya sesuatu yang makruh ya. Ya itu pokoknya makruh karena pertanyaan tadi dan juga membuat-buat yang tidak ada gunanya. Jadi tadi dibahasakan lain hal-hal yang mubah, tetapi mubah karena ditanyakan maka berubah menjadi makruh. Jadi malah membebani berat, menambah berat. Ini memang kaitannya sebenarnya hal yang hukumnya mubah, tapi kok karena ditanya-tanyakan maka salahmu dewi, kira-kira begitu. Ya. Kadang-kadang memang ada itu ya. Kadang-kadang pertanyaan seseorang itu ya nyeleneh-nyeleneh ya. Sudah jelas ditambah tanya macam-macam, ya akhirnya malah dibebankan sekalian. Apa? Anjing itu kan apa? Menurut mazhab Maliki kan tidak haram. Tidak haram. Masya Allah. Ya bahkan di Al-Maidah kan enggak. Tidak najis mungkin, bukan tidak haram. Ya. Ini kan secara umum kan najis mughalaghah kan. Imam Syafi'i apalagi dia. Ya. Imam Malik kalau nggak itu saja bukan masalah haramnya ya, tapi masalah najis atau tidak itu ya.
Karena ada hadis idza balagul qalbu ina'i ahadikum, kalau seekor anjing itu menjilat minuman maka cucilah 7 kali, satu di antaranya dengan bukan gitu ya. Jadi saya kira masalah najisnya bukan masalah halal haramnya. MTA itu juga dikatakan menghalalkan anjing. Ternyata saya diundang ke sana enggak betul itu tesnya. Jadi besar-besarkan katanya gara-gara kan disebutkan dalam hadis ya. Sehingga dihalalkan, ternyata enggak ya. Dan pimpinannya kan Sukisno kalau nggak salah. Ahmad Sukisno kalau nggak salah, sekarang tokohnya itu ya. Terus disebut Asukisno. Sukisno, Ahmad Sukisno, jadi disambung Asukisno katanya, dilecehkan dia panodi ya. Termasuk yang sekarang jadi ketua PWNU ini katanya keras sekali menyerangnya pada MTA Solo itu ya. Ya. Berikutnya haditsu Anas ya. Radhiyallahu anhu qala. Hadis berasal dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, khotbah Rasulullah khutbatan. Rasulullah SAW pernah berkhutbah suatu hari ya. Ma sami'tu mislaha qattu. Saya belum pernah mendengar khutbah Rasul seperti itu. Jadi saat khutbah satu sangat luar biasa ya. Qal, apa khutbahnya itu? Rasul bersabda, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalau kamu bisa mengetahui apa yang bisa saya tahu, la dhahiktum qalilan, pastilah kamu ya, tidak akan sempat ketawa kecuali sedikit. Wala bakaitum katsiran, dan pasti kamu lebih banyak menangis. Jadi ini Rasulullah mengandaikan kepada kita ya, ke umatnya, kalau setiap umat diberi seperti bilang Rasulullah misalnya apa? Ya bisa melihat yang tidak bisa tampak dengan mata umumnya manusia. Mungkin misalnya non-bakteri di bakteri di udara bisa kelihatan semua. Setan atau iblis gitu. Ya. Kemudian orang yang diazab di alam kubur bisa kelihatan. Ya. Maka kalau kamu bisa melihat seperti aku yang lihat, ya. Kau ketahui aku yang ketahui, kamu tidak sempat tertawa, lebih banyak menangis. Di antara dua hadis dikatakan bumi ini sebenarnya sambat. Bumi. Atatil ard. Bumi ini sambat. Kenapa alasannya? Karena tidak sejengkal tanah pun bumi, lain di situ ada harus membawa bebannya malaikat di atasnya. Jadi kayaknya bumi sepenuh dengan para malaikat yang menjadi bebannya bumi. Faghatta ashabu Rasulullah wujuhahum. Ghatta itu menutupi. Dari saking anunya khutbahnya itu juga di samping keras ya. Ternyata isinya seperti itu. Kalau kamu bisa melihat saya aku dengar, mau dengar aku dengar, pasti kamu tidak sempat tertawa, hanya menangis saja. Maka mendengar itu wajah mereka ditutup. Lahum khaninun, dan mereka pun
mengeluarkan suara hanin itu ya. Hanin ya. Mana ini? Dua-dua ya. Hanin itu sautun murtafi bil buka minas sadr. Suara yang keras karena menangis. Kira-kira begitu ya. Jadi karena Rasulullah mengingatkan itu, mereka menutup muka mereka dan menangis terseduh-seduh begitu. Faqala rajulun, maka bertanya seorang di antara sahabat itu, man abi? Atau tanyakan aneh ya. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah siapa bapakku? Qal fulan. Maka Allah menjawab, ya. Harus tetap dijawab, tapi mestinya sebenarnya tidak ada gunanya. Bahkan bisa jadi itu ada nada pelecehan gitu. Tapi tetap menjawab fulan. Fulan itu kalau bahasa Jawanya itu anu si anu ya, fulan. Fanazalat hadhil ayah. Karena pertanyaan itu, maka turunlah ayat ini. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya-tanya tentang sesuatu kalau itu dijawab justru memberatkan kamu. Jadi pertanyaan bisa seperti memberatkan. Misalnya di dalam Al-Quran kan wa ta'amul hilul lakum. Jadi ta'am itu biasanya ditafsirkan sembelian. Sembelian ahli kita itu halal buat kamu. Kadang kita kan menanyakan, kan mereka menyembelihnya nggak pakai bismillah. Dan belum tentu bersembelih, bisa itu mungkin dicekik atau diapakan. Nah ini akhirnya kan membebani, menambah malah itu ya. Padahal sudah mutlak, pokoknya makanan mereka boleh buat kamu. Gitu ya. Jangan dipertanyaan seperti itu, maka kalau terus jawab malah menyulitkan. Itu pertanyaan seperti itu seharusnya tidak ditanyakan oleh orang yang beriman. Kita juga banyak selalu seperti itu, mengatakan, itu kan nggak sembelih dengan nggak mengucap bismillah dan lain sebagainya. Ya sudah pasti masalah mereka kita pakai bismillah ya. Padahal ini sudah menyatakan sembelian mereka boleh halal buat kamu. Ini kan ada rukhsah masalahnya ya. Nah kalau sesuai dengan itu pasti tidak sesuai ya. Saya kemarin memposting penyembelian sapi. Ada yang pernah lihat itu? Ya lihat ya. Cina itu ya. Terus sapi itu pukul kepalanya Pak. Pukul pakai palu besar itu, palu besi itu. Langsung kelibak gitu. Sapi besar apapun. Setelah itu baru dipotong lehernya. Ya. Jadi aneh, tapi orang Australia juga melihat kita ya dianggap kita enggak berperi kehewanan. Atau membeli itu akan diikat talinya. Dia kan pernah memboikot tidak ngirim sapi ke Indonesia itu gara-gara melihat itu. Ya. Kalau ternyata menurut para ahli kalau dari Jerman yang meneliti itu ternyata sembelian yang seperti kita itu malah yang paling baik. Jadi karena bergerak itu katanya itu bisa tuntas darahnya dan lain sebagainya lah ya. Ya. Akhrajul Bukhari fi kitab tafsir di sini. Riwayat Bukhari kitab tafsir Suratul Maidah ayat 12 ya. Ya, ayat 12 ya.
101 ya. Ayat 101. Ayat berapa? Ayat 101. Oh, ini suratul Maidah angka 12 nya apa ini? La tas'an syai'in tubdalakum tasukum. Ya. Apa betul? Wa in tas'an ya kita yunazzal Quran. Ya, ini bukan 12. Ya, 101, ini 12 angka apa ini? Suratul Maidah 12. Ini 101 yang tadi. Syai'in tubdalakum tasukum. Bab ke-12. Hah? Bab ke-12. Oh, bab ke-12. Disebutkan dalam oleh Al-Bukhari kitab ke-65 kitab tafsir surat Al-Maidah bab ke-12. Oh, bab ya. Ini betul 101 ya. 101. Ya Allah atas ansya'in tubdalakum min tas'alu anha hina yunazzal Qur'an ya tubdalakum makana ya. Ya. Jadi kaitannya dengan ayat itu ya. Jadi karena peristiwa itu maka turun ayat yang menjadi beban buat mereka gara-gara pertanyaan yang aneh-aneh tadi. Hadis berikutnya 15:23. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala. Hadis Anas lagi dia berkata, Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, tentu maksudnya sahabat saat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ahfahu al-mas'alah. Sehingga pertanyaannya sampai menyulitkan Rasulullah. Ahfahu ini maknanya menyulitkan, istaqsu bis su'al. Faghadiba, maka Rasul pun marah. Fasa'idal mimbar, maka naiklah ke podium, ke mimbar. Faqal, dan dia pun bersabda, La tas'aluni al-yawma an syai'in. Janganlah kalian hari ini bertanya kepadaku tentang sesuatu illa bayantuhu lakum, melainkan pasti akan aku jelaskan. Tapi maksudnya tentu apa namanya tadi, larangan bertanya yang neko-neko tadi ya. La tas'alunil yawma an syai'in illa bayantuhu. Ya, maksudnya jangan bertanya tentang anaknya, meskipun sebenarnya kalau aku jawab kan akan saya jawab. Tapi tidak usah janganlah bertanya seperti itu. Jadi misalnya tanya tentang bapakku siapa, kan bisa saja maunya seakan menguji Rasul. Dan Rasul pun pasti bisa menjawab, tapi kan nggak ada gunanya itu, nggak ada kaitannya dengan taklif.
Faja'altu anzuru yaminan wa shimalan. Rasulullah itu bersabda itu, aku melihat kanan kiri. Fa idza kullu rajulin lafun ra'sahu fi thawbihi yabki. Masa saya lihat kiri kanan, ternyata setiap orang itu menutupi wajahnya ya. Lafun ra'sa, menutup kepalanya ya, menutup kepalanya. Di sini apa? Apa namanya? Lafun sudah ya, ada. Fi saubi yabki, menangis. Jadi setelah Rasulullah berpidato tadi, maka lihat kiri kanan, ternyata orang-orang dilihatnya menutup kepalanya dengan pakaiannya, kemudian pada menangis. Fa idza rajulun kana idza la kharijal yud'a li ghairi abi. Tiba-tiba ada seorang laki kana idza la kharijal, ketika dia itu berdebat atau bercekcok, kira begitu, bercekcok dengan orang-orang lain, yud'a li ghairi abihi, kemudian dipanggil bukan dengan nama bapaknya tapi dengan nama lain. Faqala ya Rasulullah man abi, karena tadi dipanggil oleh orang lain tapi bukan bapaknya. Kemudian dia ternyata bertanya tentang itu kepada Rasulullah ya. Bisa saja niatnya maunya supaya Rasulullah membenarkan itu, tapi secara umum nadanya kan pertanyaan yang tidak ada maknanya. Qal Hudzafah, tapi Rasulullah pun akhirnya menjawab, pasti tahu karena dasarnya untuk wahyu. Menjawab, Hudzafah bapakmu, berapa kita. Summa ansha'a Umar faqal, kemudian Umar pun apa ansha'a itu ya. Ansha'a itu memulai sesuatu asal maknanya. Nasi'ah pakai shin besar, nasi'ah ya, masa apa namanya, masih remaja atau abigi lah apanya begitu ya. Bertanya kita, semua ansya Umar ya, Umar menyampaikan ucapan pertama, ucapan yang lain tidak berkait dengan tadi. Faqal, maka berkatalah Umar, jadi nyelangi pertanyaan tadi dengan pertanyaan yang pertama kali dimunculkan oleh Umar. Radina billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin rasulan. Jadi kelihatannya Umar bin Khattab ini ya sebenarnya menyayangkan pertanyaan sahabat yang semacam itu, tidak sepantasnya ditanyakan kepada Rasulullah. Maka beliau pun menyela peristiwa itu dengan mengatakan radina billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin rasulan. Kalau dia sudah ridho dengan itu semua, jangan tanya seperti itu, kira-kira begitu arahnya ya.
Rodi itu billahi wa rodina ya. Ah, Rodi itu billahi wa pagi ya. Rodina ini kan mengajak semuanya. Ya. Tapi ya kan nak butuh dia. Ya. Ini kan mengajak. Jangan gitulah, kita tuh semua ridho gitu loh Pak ya. Jadi na'udzubillahi minal fitan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang muncul akibat ya pertanyaan seperti itu tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, ma ra'aitu fil khari wasyarri kal yaumi qattu. Qattu itu sama sekali. Ya. Aku belum pernah melihat baik itu sesuatu yang baik maupun yang tidak baik, belum pernah melihat sama sekali yang baik maupun tidak baik seperti hari ini. Jadi tadi berarti pertanyaan tadi kira sangat aneh. Pertama terjadi dalam majlisnya Rasul, kira-kira begitu. Innahu suwirat li al-jannah wan nar. Sungguh telah digambarkan di hadapanku itu gambaran tentang surga dan neraka. Hatta ra'aituhuma wara'al haid. Sampai aku melihat keduanya, surga dan neraka itu di balik haid itu apa namanya ini? Dinding, tembok. Nah, kira-kira apa maksudnya kira-kira ini? Tentu maksudnya adalah tadi mengingkari pertanyaan tadi. Ya. Seakan-akan pertanyaan seperti itu pada Rasulnya itu ya bisa menjerumus seorang mestinya ke surga menjadi ke neraka. Jadi pertanyaan yang tidak etis lah begitu pada seorang nabi ya. Akhrajul Bukhari fi kitab ad-da'wat. Riwayat Bukhari dalam kitab dakwat. Dakwat itu apa maksudnya? Apa? Bukan doa, seruan, panggilan. Di sini maksudnya panggilan ya. Ya. Kita manggil Nabi, Nabi, coba siapa bapakku? Oh, itu kalau ditanyakan pada Nabi kan tidak sepantasnya, ya, sepantasnya. Ya. Babu ta'awud minal fitan, babnya menyelamatkan diri atau berlindung dari fitnah akibat pertanyaan semacam itu. Jadi Umar pun juga memahami pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak layak pada Rasul, itu bisa menimbulkan fitnah besar. Maka langsung saja mengajak rodina billahi ya. Tentunya maksudnya jangan kurang ajar kamu sama Rasul gitu. Kita sudah rodina billahi gitu ya. Jadi apa namanya bahasa Indonesia apa seperti itu ya, kinayah dalam bahasa Arab itu ya. Tidak langsung disebutkan tapi cukup rodina billahi robban selanjutnya itu ya. Hadis berikutnya 1524. Hadis Abi Musa qala. Hadis Abi Musa al-Asy'ari tentunya ya. Qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang apa? An asya'a karihaha.
ditanya tentang sesuatu yang Rasulullah tidak senang dengan pertanyaan itu, ya. Atau yang benci kepada pertanyaan semacam itu, ya. Falamma uksiru alaihi ghadib, maka setelah pertanyaan ternyata diulang-ulang bersekian kali dan banyak pada semacam itu, maka Rasulullah pun marah. Summa qala linnas, kemudian Rasulullah bersabda kepada orang-orang, saluni amma syi'tum, bertanyalah kalian kepadaku sak karepmu. Nah, ini maksudnya apa ini? Maksudnya perintah apa sindiran ini? Sindiran, ya. Jadi tadi apa namanya cerita seperti itu, sakarmu aku apa kira begitu, ya. Saluni amma syi'tum. Maka ada nyeletuk juga ternyata, qala rajulun man abi, dan ya Rasulullah, bapakku siapa ya? Menanya tentang bapaknya ditanya pada Rasul, ya. Qal abuka Khudzafah, maka dijawab, bapakmu itu namanya Khudzafah. Faqama akhar, setelah itu ada yang berdiri lagi, bertanya lagi, man abi ya Rasulullah, tanya lagi, ganti orang lain, kalau saya ya Rasulullah, siapa bapakku? Faqal abuka Salimun maula Syaibah, bapakmu itu adalah yang namanya Salim, yang dia itu adalah hambanya Syaibah. Maula itu punya makna yang bertentangan, bisa hamba atau budak, bisa juga tuan. Maka kita manggil ya Maulana kan, ya. Maula bin Abbas itu, kalau itu budaknya. Tapi Rabbana Maulana, Tuhan kita, Tuhan kita. Ini Maula seperti ini biasanya maknanya hambanya. Ra'a Umar ma fi wajhih, saat itulah Umar melihat raut mukanya Rasulullah. Jadi dengan pertanyaan tadi Umar sudah bisa membaca raut mukanya Rasul. Meskipun Rasul menjawab, tapi sebenarnya sangat tidak senang, sangat benci pertanyaan kepada situ. Qal ya Rasulullah, maka Umar berkata, inna natubu ila azza wa jal, sungguh kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti tadi sindiran juga, ya, sindiran, ya. Jadi melihat pertanyaan seperti itu, ya, tidak menegur langsung, gak pantas kamu tanya seperti ini, ya, tadi. Tapi radhina billah, seharusnya kita kepada Rasulullah itu harus ridho. Di sini dengan bahasa lain, ya, kita bertobatlah kepada Allah, jangan bertanya seperti itu. Akhraj al-Bukhari fi kitabil ilmi, dia Imam al-Bukhari dalam kitab ilmu, babul ghadab fil mau'izah wa ta'lim idza ma yakrah. Babnya tentang murka, marah, ya, di dalam memberikan nasihat, wa ta'lim idza ra'a ma yakrah, dan di sini ada unsur pembelajaran bila melihat sesuatu yang tidak disenangi. Tidak senangi, ya. Jadi jawabnya Rasul itu sebenarnya bukan dengan makna yang sebenarnya. Jadi maknanya adalah maknanya sindiran.
Jadi itu ya terus tak apa deh, jawab saya seperti itu. Itu maknanya ya enggak sepantasnya kamu tanya, seperti kok tanyakan padaku. Ya. Jadi ini maksud taklim tadi. Taklim idza ra'a ma yakrah, ya. Jadi bisa dengan sindiran seperti itu, bisa juga sebenarnya dengan ucapan langsung. Berikutnya 30 babu fadlin nazar ilaihi wa tamannihi. Babnya tentang keutamaan melihat kepada Rasulullah wa tamannihi, dan mengharapkan bisa melihat Rasulullah. Ya, tamanni asal maknanya itu mengharapkan sesuatu yang mustahil asal maknanya. Tapi kadang-kadang jadi maknanya sebagai rojak biasa, harapan biasa. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Yang itu berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qol, beliau bersabda, wala ya'tiyanna ala zamanun. Lah di sini di awal seperti itu sebenarnya maknanya sumpah yang tersirat. Wala nabluwakum bisyai'in minal khulud misalnya gitu. Itu ada sumpah tersirat. Jadi maknanya sebenarnya demi Allah akan datang kepada seorang di antara kamu nanti zamanun, suatu zaman, la ayyarani ahabbu ilaihi, melihat aku akan lebih dicintai min ayyakuna lahu mislu ahlihi wa malihi, ya. Melihat aku lebih dicintainya daripada seperti dia melihat keluarganya dan harta-hartanya. Jadi Rasulullah ini bersabda yang akan datang suatu zaman, ya, pada seorang yang kalau dia bisa melihatku itu akan menjadi kesenangan yang melebihi kesenangan dia ketika melihat keluarganya, bahkan juga hartanya. Jadi maksudnya, kira-kira apa maksudnya itu ya? Jadi ada saja generasi makan datang itu, ya, orang yang mencintai Rasul itu seperti itu, jauh lebih cinta kepada keluarganya dan hartanya. Generasi kalau Rasulullah sudah wafat. Dilihat. Kalau lihat ini kan. Ya nggak apa-apa memang. Tapi kan sekarang nggak bisa lihat, Pak. Ini kan zaman saat itu belum ada aja. Ya. Kemarin katanya siapa yang saya nggak mengikuti ceritanya, itu ada cerita yang mimpi melihat Rasul terus dimasalahkan ya. Itu siapa? Haikal itu siapa itu? FPI. Jokower apa bukan Jokower tuh? Jokower ya? Hah? Apa? FPI. Haikalnya itu FPI. Oh, bukan Jokower berarti ya. Ya. Oh, makanya terus dia melihat Rasul ya, demi mimpi Rasul sudah diperkarakan, disuruh membuktikan itu ya. Ya. Padahal memang ada hadisnya itu, ada hadisnya. Kalau ada orang yang melihat Rasul dalam mimpi itu benar melihatnya, karena Rasul itu tidak akan dia apa ya, dalam bahasa mindo ya bahasa. Jadi
Data Rasulullah itu muncul dalam mana yang dimunculkan oleh setan. Itu ya. Jadi benar-benar melihat. Jadi benar diberi kesempatan melihat betul Rasulullah. Gitu, ya. Meskipun dalam mimpi. Ya. Itu ada doanya. Hah? Ada doa yang berbeda. Ya, ya. Ya doa itu sebenarnya doa kan tidak wajib Pak ya. Dengan lafaz itu kita berdoa sendiri juga boleh saja. Ya, ya, ya. Ya. Oh jadi dari FPI itu maka itu sampai dia dipidanakan maunya itu ya. Pokoknya apapun dari FPI mau dipidanakan maunya itu ya. Ya tukang lapor itu. Buzzer-buzzernya itu. FPI-nya juga sekarang juga dicekal juga. Apa? Sekarang kan jadi front. Oh ya persatuan. Ya. Ya. Akhraj al-Bukhari ya mana tadi ya? Fi kitab ilmi dia. Babul ghadab fil mawad sudah tadi ya. Berikutnya ya. Akhraj al-Bukhari fi kitabil manaqib. Manaqib lagi ya. Manaqib penyebutan kebaikan-kebaikan ya. Babu alamatin nubuwah fil Islam. Babnya tentang alamatun nubuwah. Apa alamat itu? Ya tanda-tanda. Alamat, ya, tanda ya. Tapi alamat kita itu, alamatmu mana? Oh, di Dukuh Menanggal itu bukan aina alamatuka, enggak gitu kali itu ya. Aina unwanuka. Unwan ya. Unwan ya. Bab tanda-tanda kenabian fil Islam, dalam Islam. Berikutnya babu fadhaili Isa alaihi salam. Babnya tentang keutamaan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi kita Islam tidak pernah ada ajaran yang menghinakan Nabi Isa, nggak ada kan? Ya, Nabi manapun nggak ada ya. Tapi kalau mereka seperti itu pada Nabi Muhammad ya terutama menghinanya luar biasa ya. Dan memang itu doktrin yang didoktrinkan sejak balita itu kalangan mereka. Pokoknya taunya Muhammad itu jahat gitu aja ya. Sehingga nggak pernah membaca, mendengar di lingkungan mereka bahwa Muhammad itu orang baik ya. Dan mereka Islam itu Muhammadanisme. Islam itu adalah ajarannya Muhammad. Padahal Islam itu satu-satunya agama Allah kan itu kan. Inna dina indal Islam ya, satu-satunya agama samawi juga yang oleh karena maka sekaligus juga agama seluruh nabi dan rasul. Ya. Kalau nggak salah pendidikan agama kita tidak seperti itu loh ya. Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu kayaknya, jadi terjebak oleh mereka. Ya. Mestinya satu-satunya agama Allah sekaligus satu agama samawi yang oleh karena itu maka juga satu-satunya agama seluruh nabi dan rasul ya. Dan saya kira banyak ayat Al-Quran yang menyatakan itu ya, terutama yang kaitan dengan Ibrahim itu ya. Karena mereka menganggap Ibrahim itu Yahudi. Kemudian Nasrani tidak, mereka Nasrani. Pertentangan itu ya. Sampai misalnya ada teguran ya ahlal kitab, tegurannya juga halus ya ahlal kitab itu dirangkul, hei umat yang pernah dapat kitab samawi seperti kita itu ya.
Bukan Yahudi, Nasrani, jangan ngomong ngawur ya. Ya ahlal kitab, lima tuhajun fi Ibrahim. Kenapa kamu memperdebatkan masalah Ibrahim? Wa ma unzila Taurat illa min ba'di. Kalau Taurat dan Injil itu tidak kecuali jauh setelah Ibrahim. Jadi Ibrahim ada, Taurat Injil belum ada. Kok kau kaitkan dengan Yahudi Kristen? Afala ta'qilun. Ini keras ini. Di mana otakmu itu? Begitu kasarnya ya. Kenapa enggak kau fungsikan otakmu itu? Jadi tidak pernah ketemu antara Ibrahim dengan Taurat dan Injil nih. Kalau enggak salah sekitar 3000 tahun itu baru muncul Taurat Injil itu. Kok diklaim? Berikutnya lagi, ha antum hajatum fi malabil. Ya, demikian kamu. Kalau kamu berdebat, pakailah ilmu. Ya. Wali mutahajum malasan bi ilmu. Kenapa kamu memperjuangkan sedang kamu tidak punya ilmu, tidak tahu tentang itu? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kamu enggak tahu. Dan tegaskan berikutnya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim sama sekali bukan seorang yang beragama Yahudi, bukan seorang yang beragama Nasrani, seorang yang istiqomah dalam beragama Islam. Ya. Ini terjemahan kita yang lama itu, tapi orang yang berserah diri gitu ya. Padahal konteksnya bicara tentang agama ini. Ya. Kemudian di dalam Al-Baqarah ada yang menegaskan tentang Ibrahim itu. Ibrahim dan Yakub itu adalah nenek moyang mereka. Ya. Israel sendiri itu adalah nama Nabi Yakub dalam bahasa Ibrani. Jadi Yakub itu bahasa Ibraninya Israel. Yang Israel itu asal maknanya Abdullah sebenarnya. Allah, ya. Ya, karena mereka mengklaim itu nenek moyang mereka, maka Al-Quran mengatakan rupa ya sekitar 140-an Al-Baqarah ya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub. Dan Ibrahim dan Yakub pun berwasiat kepada anak turun mereka, jadi pada Bani Israel. Wasiatnya apa? Innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah memilihkan buat kalian itu sebuah agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kamu itu keduluan mati sebelum kamu menjadi muslim. Jadi jangan keduluan mati sebelum muslim. Oh, 132 ternyata 132. 132. Al-Baqarah 132. Jadi ternyata nenek moyangnya Bani Israil justru berwasiat seperti itu. Itu kan bantahan yang benar-benar ya. Bantahan yang menohok penuh mereka ya. Sebenarnya nenek moyang mereka itu juga beragama Islam dan berwasiat kepada Bani Israel agar anak turunnya beragama Islam juga. Ya. Nah, kita kembali kepada babu fadhail Isa alaihissalam. Ya. Bab tentang keutamaan Nabi SAW. Hadithu Abi Hurairah. Hadis berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,
ana aulan nasi bibni Maryam. Aku adalah orang yang paling berhak atau paling utama berhak kepada Isa, Nabi Isa ibnu Maryam itu. Wal anbiya'u aulatu allat. Itu diartikan terjemahkan apa di situ? Saudara-saudara tiri. Para nabi, Saudara-saudara tiri. saudara, Tiri. saudara tiri, ya. Dan seluruh nabi itu sebenarnya perkataan saudara lah, ya, saudara. Seluruh nabi itu bukan saudara. Laisa baini wa bainahu nabiyyun. Apalagi antara Muhammad dan Nabi Isa itu sudah tidak ada nabi. Maka sangat pantas kalau Nabi Muhammad itu yang lebih berhak untuk terhadap kebenaran apa namanya Nabi Isa sebagai seorang nabi, ya. Nah itu gimana? Dan para nabi adalah saudara-saudara tiri, salah. Saudara apa? Nabi adalah saudara-saudara tiri, Salah. terjemahnya salah. Oh ya ya. Ya kalau menurut saya saudara aja saudara tiri, ya. Kita semua saudara aja, innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Ya. Di sini enggak jelas juga di sini. Alat di sini ya. Al-allah azirah ma'khudah minal halal, yang dari saya. Wa yasyurba as-saniyah ba'dal ula. Jadi kalau asal maknanya Allah itu ya minuman yang kedua. Jadi kalau yang pertama ini maka saya minum yang kedua. Jadi dekat sekali dengan maksudnya gitu, asal maknanya. Waka anna zaud qad 'alla minha ba'da ma kana nahilan minal tadi ya. Ini penjelasannya itu seakan-akan ya seorang suami itu ya telah tadi meninggalkannya atau cerai dengannya tadi ya, setelah asalnya menjadi satu keluarga, maka terus diterjemahkan anak tiri, saudara tiri tadi, saudara tiri. Jadi digambarkan memang seperti itu. Jadi beda bapak ya, beda bapak. Ya. Ya. Jadi intinya seluruh nabi itu bersambung, ada kaitannya, tidak sendiri-sendiri. Ya. Kita sama orang Islam aja saudara, apalagi antar nabi, tentu pasti ukhuwahnya jauh lebih dekat daripada kita, antar kita. Dan tambah lagi antara Nabi Isa dan Muhammad nggak ada nabi lain. Dan kalau sekitar 1000 tahun saja antara Nabi Isa dan Muhammad. Akhrajal Bukhari fi kitabil anbiya babu wadhkur fil kitabi Maryam. Nah, ini ternyata hadis tafsir ya, hadis tafsir yang apa namanya berkaitan dengan ayat wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingat-ingatlah, sebut-sebutlah ya dalam kitab Al-Quran ini tentang Maryam itu. Banyak hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah yang yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ya,
ma min bani adam mauludun illa yamassuhu syaitan. Tidak seorang pun dari anak turun Nabi Adam itu melainkan selalu disentuh oleh setan, digoda oleh. Khina yulad, ketika dilahirkan, fastahillu sharifan min masjid syaitan. Maka ketika dilahirkan dia itu sebenarnya mengawali hidupnya, istahala itu mengawali, membuka hidupnya itu dengan sorihon. Sorihon itu berteriak min masjid syaitan, dari sentuhan setan. Jadi menurut Rasulullah itu ketika Nabi itu ketika bayi itu lahir kan menangis, dan kalau nggak menangis dianggap normal itu bayi itu. Ternyata itu akibat sentuhan setan. Jadi sejak lahir sudah disentuh oleh setan. Ghairu Maryam mabnaha, kecuali Maryam dan anaknya ini yang tidak mengalami seperti itu. Ini hadis dari Rasulullah dan riwayat Bukhari lainnya. Jadi setiap bayi yang lahir pasti pernah disentuh oleh setan, termasuk ketika lahir pertama kali dia berteriak itu, nangis itu karena sentuhan setan. Kecuali dua orang yang tidak tersentuh itu, yaitu Maryam dan istrinya dan anaknya Isa ibnu Maryam. Bayi Rasulullah pun tersentuh juga. Ya, beliau berarti Rasulullah termasuk tersentuh juga. Sumaya Rasulullah pun berkata, wa inni u'idzu bika wa dzurriyyatan minasyaitonir rajim. Ini ya. Jadi artinya merupakan tafsir dari ayat ini ayat surat Al-Imran itu kan. Jadi Maryam itu ketika mengandung mengandung itu kan berkata, aku memperlindungkannya dari setan. Ini umidah wadhu, dan anak turunnya dari gangguan setan, sentuhan setan. Jadi hadis tafsir tentang ayat itu kan ayatnya gimana itu? Qalat imran nini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi ketika Maryam itu mengandung, akhirnya kan bernazar, bahwa kalau ini lahir akan saya bebaskan dari segala kegiatan duniawi. Bukan Maryam ya, itu Zakaria ya. Siapa ibu orang tuanya Maryam siapa? Imran ya. Imran ya. Jadi saat itu ya, saat mengandung itu sengaja sudah dinazarkan, kok ini lahir nanti kan saya khususkan muharram, terbebaskan dari urusan dunia ya. Hanya saya letakkan di mihrabnya Baitul Maqdis gitu, ya. Sehingga akhirnya nanti kan Zakaria kan kaget itu karena makanan datang sendiri kan kepada Maryam itu. Maryam datang sendiri sehingga bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau Maryam itu dapat ini? Wa min indillah. Dia langsung dari Allah. La yarzuqu may yasha' bighairi hisab, Allah akan memberikan rezeki pada siapapun tanpa hisab. Saat itulah Nabi Zakaria itu mendapat inspirasi untuk mohon anak meskipun usianya sudah secara umum tidak bisa melahirkan. Maka langsung berdoa Allah kan, Unaida zakir rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Langsung berdoa itu, ya Allah berikan kepadaku keturunan yang saleh. Sungguh Engkau Maha pengabul doa. Fanadatul malaika wa qaimun yusalli. Maka langsung saja malaikat menyerunya ketika dia salat. Nabasyaraka bi Yahya. Sungguh Allah telah memberikan berita bahwa dengan anak yang akan lahir dari Yahya namanya. Itu nama yang diberikan Allah langsung ya? Oh, ya. Nama Yahya ini ya. Ya. Nama yang diberikan ya satu nama yang diberikan oleh Allah langsung Yahya itu satu-satunya. Ya. Baitul Maqdis itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Baitul Maqdis itu. Oh, ya. Iya, kan klaim itu ya, karena Yahudi itu Indonesia kan beranggapan agamanya David Daud. Jadi sekarang berusaha selalu untuk menggali di bawahnya Masjid Al-Aqsa itu. Dan dinding di baliknya itu apa namanya, dinding keratapan itu nangis itu. Jadi ibadahnya nangis di situ. Konon kenapa ibadahnya nangis? Ya. Katanya itu sebagai penyesalan. Penyesalan tentang apa? Penyesalan kok dulu itu diberikan kepada Islam juga itu. Menyesal itu. Itu di dalam ajaran Syiah juga ada itu. Tapi lebih anu lagi, tidak hanya nangis, bacoi kepala itu. Jadi pada Asyura itu ya kan Husain ya, Husain ibnu Ali ya radhiyallahu anhu itu kan diundang ke Irak saat itu. Jadi dari Madinah diundang, kemudian ternyata pas sampai di Karbala itu dibantai dan mereka tidak berbuat apa-apa padahal sebelum mengundang untuk dibela. Nah, sebagai penebusan dosa kalau begitu, maka sampai hari ini ada ajaran pada Asyura itu berbaris, mungkin satu barisan tuh kubur satu itu baca ya sendiri. Dan juga ternyata itu diajarkan pada anak-anak kecil itu, nggak tahu usia berapa, itu juga dibaca-baca lah jadi ajaran itu di Syiah sebagai pernyataan semacam penebusan dosa. Tadi itu ratapan juga menebus dosa juga katanya begitu. Termasuk George Bush kan ikut nangis juga, terus pakai topi yang topinya hanya nempel tok itu ya, tipis tok itu ya. Jadi penebusan dosa itu diwujudkan dalam tembok ratapan itu. Jadi ibadahnya nangis tok. Ya. Nah, karena sudah secara internasional diakui itu ya oleh 3 agama, maka dia hanya berusaha dari bawah itu katanya menggali bawah kan untuk mencari situsnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Sulaiman itu yang menurut anggapan mereka pas di bawahnya Masjid Baitul Maqdis itu. Sampai sekarang ketemu? Ya belum ketemu juga, tapi kan protes Islam kan terus karena bisa jadi akan amblek gitu ya. Ya kembali tadi ya. Jadi kenapa tidak sentuh oleh setan? Karena memang sejak belum lahir ya, yang namanya siapa tadi Imron ya. Bukan Imron, apa Maryam ya. Orang tuanya Maryam kan Imron ya. Ini uidzuha bika wa dzurriyyah dan anak turunnya. Jadi aku perlindungkan ya dia ini Maryam dan anak turunnya itu minasyaitonir rajim.
Sehingga dalam hadis Rasul, dia yang tidak tersentuh oleh setan sejak lahir ya. Padahal semuanya manusia tersentuh oleh itu. Makanya tadi fadhailu Isa kan tadi ya. Ali Imran akhraj al-Bukhari fi kitabil anbiya babu qouli ta'ala wadhkur fil kitabi Maryam, tetap dari tadi ya. Kalau wadhkur fil kitabi Maryam ini dalam surat Maryam ya. Berikutnya hadis yang terakhir saya kira ya 1528. Hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Ra'a Isa bin rajulan yasriku. Jadi Isa anak Maryam rahimahullah itu ya alaihissalam melihat rajulan yasrik, seorang yang mencuri. Waqalalah, nah dia pun berkata orang yang mencuri itu asyarakta, apakah engkau mencuri? Qal kalla, ternyata dijawab tidak mau mengaku orang itu ya. Wallahi alladzi la ilaha illahu, ya dia membantah bahkan bersumpah demi Allah ya, yang tidak Tuhan selain dia. Faqala Isa amantu billah wa kadzabtu aini wa kadzabtu aini. Maka karena tadi membantah dan berani bersumpah dengan menggunakan nama Allah, maka Nabi Isa ini menyalahkan matanya. Oh, kata yang salah mataku kira-kira. Aman aku beriman pada Allah wa kadzabtu aini, dan aku mendustakan bohong mataku, yang salah mataku bukan anaknya. Akhrajul Bukhari fi kitabil anbiya ya. Bukan dalam kitab tentang para nabi. Wadhkur fil kitabi Maryam, tentang ayat, dan sebutlah atau ingat-ingatlah dalam kitab yaitu Maryam ya. Jadi maksudnya apa kira pernyataan Isa tadi? Ya, Isa, ya. Yaitu ya lebih baik menyalahkan dia, menyalahkan dirinya daripada menyalahkan karena dia sudah berani mengambil sumpah dengan nama Allah. Kan korupsi disumpah itu ya sudah pernah terjadi di zaman Nabi Isa. Wah, apa? Di zaman Nabi Isa korupsi disumpah sampai sekarang ya. Ya. Sekarang yang bantah-bantah gampang aja diundangkan uya-kuya ada begitu. Itu akan bohongi Pak ya. Ya, termasuk membuat pernyataan apa karena melawan terus ditembak mati itu ya, ternyata disiksa dan lain sebagainya ya, gimana peri kemanusiaannya kan udah persis seperti G30S itu kan, itu jenderal-jenderal disiksa demikian rupa ya, ini sama persis. Andainya ya di depan umum yang dibikin seperti itu ya, terus waktu ngomong nggak orang ngomong ya, malunya luar biasa sebenarnya itu ya. Tapi sayang sampai sekarang belum ada apa ya, dalam dunia peradilan belum digunakan itu hipnotis untuk membongkar kebohongan seseorang. Dalam pernyataannya sudah terbukti kan itu, hipnotis itu bisa membongkar rahasia kebohongan. Dan dengan itu gampang sekali. Ya. Jadi Nabi Isa tadi ya, daripada menyalahkan orang sudah dari mataku yang salah kira begitu ya. Bisa jadi dia benar mencuri padahal itu ya.
Tapi lebih baik dia menyalahkan di matanya, bukan menyalahkan orang. Kenapa? Karena dia sudah berani bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Ya. Jadi mestinya orang yang bersumpah itu ya seperti itu. Jadi tidak akan pernah sumpah itu digunakan sebagai sebagai kedok untuk menutupi kebohongan. Ya. Nah, di kita kan banyak sekali ya. Sudah disumpah ya tetap bohong banyak kita di sini ya. Jadi kesak apa? Iya. Apalagi presiden. Ya. Anggota DPR juga sumpah, pejabat juga sumpah semua kan. Wallahi demi Allah dan lain sebagainya. Ditambah Al-Quran di atasnya lagi ya. Saya nggak tahu dari siapa yang pertama kali membuat itu sumpah itu kan pakai Al-Quran kan itu. Kira-kira apa Pak logikanya Al-Quran dipakai itu? Apa? Dugaan saya kan Al-Quran lau anzal Al-Quran ala jabal la khasyian itu ya. Ini kalau Quran diturun di atas gunung akan terbelah. Jadi dengan itu saya katakan kalau tanpa itu pun sudah sah sumpah itu ya. Yang penting wallahi sudah sah. Bahkan tidak ada ajaran dari Rasulullah waktu sumpah itu angkat Quran di atas kepala. Jadi sebenarnya kita sangat luar biasa dalam sumpah itu, namun juga luar biasa juga dalam melanggar sumpah. Bahkan sumpah palsu pun biasa di negeri kita ini. Ya. Jadi negeri yang penuh dengan kedustaan itu saya kira kita ini dan terutama saat ini. Yang kebohongan luar biasa. Padahal sumpah palsu itu apa bahasa Arabnya? Al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus. Ya. Kalau saksi palsu syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Jadi termasuk dosa-dosa besar yang mencelakakan, artinya ancamannya neraka. Sumpah palsu juga saksi palsu. Ya. Tapi toh tetap dilanggar ya. Sudah gitu sekarang ya. Ya paling diancam juga paling. Ya seperti sama aja seperti siapa namanya MK kan. Pernyataan kami hanya takut kepada Allah, jangan takut. Ternyata jaga kira-kira seperti itu ya. Bagaimana melakukan itu? Apa? Pada waktu khotib Jumat menegakkan Quran. Pada waktu apa? Pada waktu khotib Jumat itu. Al-Quran itu diutamakan. Sekarang gimana seperti? Ya itulah ya. Kata Mokhtar Lubis dulu, memang budaya kemunafikan itu sudah membudaya di negeri ini. Budaya kemunafikan sudah dibudayakan menjadi satu hal yang biasa. Sehingga ya itulah kita. Ini katanya Profesor Salim Sahir itu kenapa Indonesia tidak maju? Itu karena tidak ada yang ditakuti. Nggak ada apa? Tidak ada yang ditakuti. Nggak ada yang Ditakuti. ditakuti. Ya. Israel itu kalau dengan Arab, dengan pendukung Arab, makanya dia maju. Singapura juga didukung oleh negara sekitarnya maju. Indonesia tidak ada kita takuti. Bahkan kalau orang itu nggak takut, Tuhan itu nggak takut. Iya. Sumpah itu kan Iya. makanya nggak maju. Ya. Saya sependapat itu. Setuju saya itu ya. Ya, tidak takut kepada siapapun, tapi malah takutnya pada manusia tadi Pak. Takut pada manusia, takut melarat, takut itu yang kita takuti gitu. Ya kan?
Otak miskin takut, tapi kalau pada Allah malah tidak. Baik, saya kira ini tentu Allah alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Al-jal baldatan aminatan mutma'innah radiyatan mardiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa ansurna man la yakhafuka wa la yakhafu adzabaka ya rabbal alamin. Allahumma sul islam wal muslimin wa asyirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ati mal musayyi wasyuyu'in wal munafiqin adh-dhalimin fa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.